Spesialis forensik dan mediko legal. Selamat siang, dokter. Jenazah COVID yang sudah ditata laksana di rumah sakit sesuai dengan standar kesehatan, bahkan kesehatan dunia, itu insya Allah sudah aman. Oke, Dr. Rafli. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi presentasi ya dari Dr. Alberta tentang bagaimana proses pemulasaran jenazah pasien COVID-19. Jangan sampai nanti masyarakat kurang mengerti, jadi adanya penolakan kepada pasien COVID-19 ya. Mungkin silakan Dr. Alberta. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan mengenai pemulasaraan jenazah pasien COVID-19 atau COVID-19. Selanjutnya, kita ketahui bersama bahwa penyakit akibat virus Corona 19 atau COVID-19 ini sudah merupakan pandemi atau wabah dimanapun ya, seluruh dunia, sehingga tidak hanya angka kesakitan yang kita temui yang makin bertambah, tetapi angka kematian pun semakin bertambah. Setiap hari semakin bertambah angka kematian. Nah, ini saya ambil update COVID-19 terakhir pada hari Jumat kemarin tanggal 10 April pukul 10. Kalau dari Indonesia sendiri, angka kematian COVID-19 sudah mencapai 306. Kemudian untuk yang di Provinsi Lampung khususnya juga semakin meningkat. Untuk yang terkonfirmasi positif itu sampai Jumat kemarin jam 10 pagi jumlah kematian ada 5 orang, kemudian PDP 1 orang untuk di Provinsi Lampung. Nah, selanjutnya ini saya kutip dari jumlah pelayanan pemakaman di DKI Jakarta ya, karena memang di Provinsi Lampung saya belum menemukan adanya informasi data, tapi kita berkaca dari DKI Jakarta bahwa angka jumlah pelayanan pemakaman pada bulan Maret itu sekitar 4.377 pemakaman, sehingga bisa dikatakan 2 kali lipat dari jumlah pemakaman sebelumnya atau biasanya. Ya, selanjutnya. Nah, sebelumnya mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa COVID-19 atau penyakit infeksi virus 19 ini disebabkan karena penularan yang melalui droplet, ya, melalui droplet oleh orang hidup, yaitu droplet itu percikan, ya, percikan berupa pada saat ketika seorang individu yang terpapar COVID batuk atau bersin, kemudian dia tidak ditutup dengan masker sehingga dapat menularkan ke orang sekitarnya dan dapat menempel pada permukaan material atau benda-benda di sekitarnya. Nah, untuk jenazah sendiri, jenazah pada dasarnya tidak langsung menularkan kepada kita, tetapi yang harus kita khawatirkan adalah cairan tubuh dari si jenazah, ataupun kalau untuk jenazah itu droplet yang berupa aerosol. Jadi begini, ketika petugas pemulasara itu melakukan manipulasi dengan cara memindahkan jenazah, itu dapat menyebabkan gas atau pernafasan atau aerosol di dalam paru itu akan keluar, ya, cairan keluar sehingga akan berbentuk aerosol. Nah, ini yang dapat membahayakan petugas jenazah. Dan kemudian tentunya cairan tubuh yang dikeluarkan oleh si jenazah, yaitu contohnya darah, muntahan atau feses, ya. Kemudian ketika
jenazah itu meninggal, tentunya di situ kita akan melihat adanya perubahan. Perubahan ini berupa kalau secara umum yaitu jantung berhenti, pernapasan berhenti, kemudian tubuh lemas bahkan pucat. Kemudian 30 menit kemudian akan muncul perubahan ini untuk kematian, yaitu timbulnya lebam mayat. Kemudian 1-2 jam timbul kaku mayat dan terjadinya penurunan suhu pada jenazah. Nah, ini merupakan tanda-tanda pasti kematian. Dan tentunya sekitar 24 jam kemudian terjadi tanda-tanda lanjut dari kematian berupa pembusukan, di mana pada perut bagian kanan bawah tampak berwarna hijau, biru kehijauan dan akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, selain adanya kematian yang kita sebut kematian somatis tadi Pak, jadi ada kematian seluler. Nah, ini yang merupakan yang menjadi patokan sampai kapan sih virus dalam jenazah itu aktif atau masih bisa menularkan. Jadi ada kematian seluler karena pada dasarnya virus itu membutuhkan sel inangnya. Sel inang itu adalah sel tempat dia menempel. Ya. Nah, ketika sel-sel inang di tubuh manusia itu, ketika si manusia itu meninggal, sehingga sel inangnya pun akan mati, sehingga lambat laun virus corona juga akan mati karena virus corona membutuhkan inangnya atau sel inang. Nah, kematian seluler di dalam tubuh kita bervariasi. Contohnya pada sel-sel saraf dia dalam 4 menit kemudian dia mati. Kemudian untuk otot memerlukan waktu lebih kurang 8 jam baru sel-sel otot itu bisa dikatakan mati seluler. Dan sehingga pada penelitian yang sudah ada dinyatakan bahwa virus corona berada dalam tubuh jenazah itu bisa sampai 9 jam seperti itu. Selanjutnya, nah seperti yang saya sudah jelaskan tadi sebelumnya bahwa virus corona bisa menular dari orang hidup melalui droplet, kemudian bisa menularkan langsung pada individu di sekelilingnya dan menempel pada permukaan-permukaan atau material yang ada di sekelilingnya. Berdasarkan penelitian, virus corona dapat bertahan dalam beberapa waktu pada setiap benda-benda atau material. Contohnya di plastik bisa 2-3 hari, kemudian di kardus sampai 24 jam, bahkan di udara bisa sampai 3 jam. Selanjutnya, sekarang saya akan menjelaskan resiko penularan terhadap dari jenazah di kamar jenazah. Yang pertama, resikonya pemindahan dari ruang rawat. Jadi pasien meninggal di ruang rawat atau di ruang isolasi, misalkan pasien positif, kemudian dipindahkan ke ditransportasikan dari ruang rawat ke ruang pemulasaraan, sehingga sangat beresiko. Kemudian pada saat melakukan pemandian jenazah atau desinfektan, kemudian pemindahan jenazah yang telah selesai dilakukan pemulasaraan ke mobil jenazah, kemudian hingga sampai menurunkan jenazah ke liang lahat. Sehingga diperlukan penting untuk menutup lubang-lubang tubuh untuk mencegah cairan tubuh akan keluar. Selanjutnya, nah ini zona-zona pada instalasi forensik yang harus diperhatikan, itu ruang tunggu keluarga, ruang tindakan dan pemulasaraan jenazah, ruang administrasi dan ruang persemayangan jenazah. Selanjutnya, alat pelindung diri pun harus diperhatikan karena kita harus melakukan kewaspadaan. Jadi digunakanlah alat pelindung diri atau APD level 3 untuk petugas pemulasaraan yang langsung kontak dengan jenazah. Kemudian untuk level 3 ini tentunya kita semua tahu menggunakan boot, kemudian shoe covernya, baju hazmat, apron plastik lagi, head cap, masker N95, Google sama penutup wajah atau face shield, dan handscoon tentunya. Selanjutnya, nah proses pemindahan dan penjemputan jenazah. Yang pertama, ketika jenazah meninggal di dalam ruang rawatan di atas tempat tidur, pastikan dulu lubang-lubang tubuh tersebut tertutup. Lubang hidung, lubang mulut, kemudian bekas-bekas tindakan medis ditutup dengan plaster kedap air. Untuk mulut dan lubang hidung ditutup dengan kapas berklorin. Sehingga pada saat petugas pemulasaran memindahkan jenazah dari tempat tidur, itu sudah terhindar dari adanya timbulnya
gas aerosol yang akibat dari manipulasi tindakan. Jadi kita mengangkat jenazah itu akan mengangkat otot dari pernapasan akan bergerak, kemudian akan keluar gas pernapasan. Nah, gas pernapasan tersebut berisi cairan sehingga kita sebut dengan aerosol. Nah, mirisnya lagi, aerosol ini dapat bertahan dari penelitian terakhir bisa 3 hari di lingkungan. Sehingga nanti kalau setelah selesai pemulasaraan wajib dilakukan desinfeksi terhadap ruangan pemulasaraan jenazah. Nah, kemudian setelah ditutup, kemudian ditutup dengan kantong jenazah, naikkan ke berangkar jenazah khusus yang tertutup ataupun yang terkunci, ya. Kemudian petugasnya juga harus menggunakan APD lengkap ketika datang ke kamar isolasi atau tempat pasien dirawat, baru dibawa ke kamar jenazah. Kemudian untuk pengambilan sampel atau swab dilakukan di ruang rawatan, tidak dilakukan di kamar jenazah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini poinnya, bahwa tindakan yang dilakukan di kamar jenazah yang pertama adalah melakukan desinfeksi terhadap tubuh jenazah. Jadi jenazah tetap menggunakan pakaian, kita lakukan desinfeksi, kita semprot cairan klorin, kemudian selanjutnya kita tutup atau bungkus dengan plastik bening diikat rapat, plastik yang kedap air, kemudian kita tutup lagi dengan, kita lapisi lagi dengan kain kafan sesuai dengan syariat Islam. Kita bantu untuk tayamumkan. Setelah itu baru kita bungkus lagi dengan kantong plastik bening. Setelah kita bungkus lagi, masukkan ke dalam kantong jenazah. Nah, setelah masuk kantong jenazah, baru kita masukkan ke dalam peti jenazah khusus pasien COVID yang tentunya sudah dibikin untuk jenazah COVID. Itu di bagian dalamnya terdapat seng ya, atau lapisan timah sehingga betul-betul kedap air. Selanjutnya, nah ini kita perlakukan jenazah infeksius dengan menggunakan APD. Kemudian pemeriksaan dalam atau otopsi bisa kita lakukan oleh dokter forensik, tentunya dengan keamanan yang ketat. Selanjutnya, nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, pemulasaraan jenazah dari desinfektan sampai ke pemetian. Selanjutnya, nah standar pemetian di mana petinya kayunya harus kuat, tebal minimal 3 cm, ditutup rapat, kemudian disegel lagi dengan disilen, dilem, kemudian dipaku, sehingga dengan harapan peti tidak dapat dibuka lagi. Kemudian peti, setiap langkah tadi kita lakukan desinfeksi, termasuk terhadap peti tadi didesinfeksi lagi sebelum masuk ke mobil jenazah. Selanjutnya, untuk pelayanan kedukaan atau sholat jenazah dapat dilakukan di rumah sakit setempat, di ruangan pemulasaran jenazah, ataupun di masjid yang sudah didesinfeksi, dan harus sesegera mungkin. Dan sholat jenazah dapat dilakukan oleh 1 orang dan tidak disarankan untuk disemayamkan lagi di rumah, sehingga harus segera untuk dimakamkan. Selanjutnya, transportasi menggunakan ambulan khusus, kemudian petugas atau supir harus menggunakan APD, mungkin tidak APD level 3 seperti di ruang merawatan, tetapi tetap menggunakan APD minimal handscoon dan masker. Selanjutnya, untuk pemakaman, ya seperti yang kita tahu dari Kementerian Agama, ya sama dengan WHO menurut kesehatan, jadi jarak dengan sumber air itu minimum 50 meter, kemudian jarak dari pemukiman itu pemukiman terdekat 500 meter. Kemudian dapat dilakukan pada tempat pemakaman umum yang sesuai dengan syarat tersebut. Selanjutnya, nah ini setelah kita lakukan pemulasaraan, tentunya kita desinfeksi lingkungan, yaitu kamar jenazah. Kemudian selanjutnya, nah jadi penularannya melalui droplet, dan untuk jenazah itu dapat menularkan dari cairan tubuh atau dari aerosol ketika saat petugas jenazah mengangkat jenazah. Nah, kemudian untuk tata laksana pasien PDP atau ODP, kita perlakukan sebagai pasien positif dalam melakukan pemulasaraan jenazah.
dan dapat dimakamkan di semua tempat pemakaman umum, ya, sesuai dengan syarat-syarat tadi. Jadi saya harap tidak ada lagi artinya penolakan terhadap jenazah yang akan dimakamkan di pemakaman oleh masyarakat, terutama masyarakat Metro. Kalau saya tadi dengar dari Dr. Vito, untuk dokter-dokter tidak ada lagi yang, atau rumah sakit puskesmas tidak ada yang menolak pasien atau curiga COVID. Tentunya untuk pemakaman juga saya harapkan seperti itu, karena insya Allah dengan tata laksana sesuai dengan WHO, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, pedoman dari Perhimpunan Dokter Forensik dan fatwa MUI yang telah kami laksanakan, tentunya insya Allah sudah aman dan dapat dimakamkan di semua tempat pemakaman umum. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dong. Untuk data ini dokter spesialis forensik medik, ya dok, bertugas di Rumah Sakit Abdul Muluk dan Rumah Sakit Ahmad Yani Metro. Ya, dokter, ini kan banyak pertanyaan ya dari masyarakat, khususnya terkait dengan jenazah pasien COVID-19. Selama ini beredar di medsos bahwa terjadi penolakan, beberapa penolakan, bahkan yang sangat disayangkan sekali bahwa yang meninggal itu tenaga medis yang merawat pasien sampai ditolak. Mungkin bisa memberikan tanggapan dokter, bagaimana dari sosialisasi kita ke masyarakat khususnya yang masih awam terkait berbahaya tidak sih, seperti yang dijelaskan tadi bahwa sebenarnya kan tidak ada asal pelaksanaannya jelas, insya Allah aman. Itu bisa dijelaskan. Ya, terima kasih dok. Kepada masyarakat saya himbau bahwa jenazah COVID yang sudah ditata laksana di rumah sakit sesuai dengan standar kesehatan, bahkan kesehatan dunia, itu insya Allah sudah aman. Sehingga pada saat datang ke pemakaman itu sudah berlapis-lapis, melalui langkah-langkah tahapan-tahapan dengan dilakukan desinfeksi, kemudian ditutup lagi dengan plastik kedap air, bahkan sampai penghentian yang peti khusus yang kedap air, sehingga insya Allah tidak akan menularkan kepada masyarakat sekitar, bahkan ke lingkungan sekitar pun sudah aman insya Allah. Memang virus ini masih tetap bertahan di dalam tubuh selagi dia masih ada sel-sel inangnya, tetapi dengan berjalannya waktu sel-sel atau kematian seluler tadi yang saya sampaikan bahwa akan terjadi kematian juga, sehingga virus tersebut akan mati. Secara medis sudah aman ya dokter ya? Insya Allah sudah aman secara medis. Dan khusus untuk penanganan pasien jenazah COVID-19 ini harus petugas khusus ya dokter? Betul. Tidak boleh warga atau keluarga dari jenazahnya. Iya, betul dok. Jadi kalau ini disarankan sekali untuk kematian itu akibat pasien COVID, sekalipun itu harus dibawa ke rumah sakit sehingga dapat ditata laksana oleh petugas yang memang sudah terlatih, sudah mengerti SOP-nya, itu di rumah sakit. Iya, baik dokter. Mudah-mudahan jelas ya, sahabat Fendi. Ini mana juga ada beberapa masyarakat yang menolak dengan metode yang dari rumah sakit, jadi dibawa pulang kemudian dibandingkan sendiri. Sebenarnya ada tidak sih sanksi secara hukum apabila jenazahnya itu dimandikan sendiri kemudian ritual ibadah sesuai dengan keinginan dari keluarga jenazah sendiri? Terima kasih. Baik, untuk sanksi memang ada di undang-undang, saya lupa mungkin undang-undang wabah, undang-undang nomor 6 ya. Jadi itu kalau nggak salah saya baca itu ada sanksi hukumnya di penjara 1 tahun atau denda 100 juta. Berarti memang sebenarnya harus sesuai dengan metode yang benar ya dok ya? Betul, kalau apalagi memang dia positif COVID. Ya, ini masyarakat sahabat MP Kota Metro ini harus paham ya bahwa penyelenggaraan jenazah pasien COVID-19 itu harus sesuai dengan prosedur yang benar karena resikonya sangat besar. Kemudian bagi masyarakat juga yang melakukan penolakan harus menanyakan bahwa sesungguhnya jenazah pasien COVID-19 yang diselenggarakan dengan benar, insya Allah aman untuk lingkungan. Ya. Mudah-mudahan jelas ya sahabat Fendi.
Kemudian kita langsung ke sesi diskusi selanjutnya. Ada